Engkau berikan segala yang kami perlu, bahkan lebih dari yang kami minta. Kami tahu Tuhan, Engkau Yesus yang menjadi jaminan hidup kami. Untuk itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena ada tangan kuasa-Mu yang selalu menopang kami. Demikian pula sore hari ini kami bersyukur karena kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan, dan kami siap untuk diberkati. Terpujilah nama-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Naikkan dengan segenap hati kita sore hari. Dari yang telah ku cinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, kasih-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dengan iman di hadapan Tuhan, katakan lebih dari yang kucinta, lebih dari yang telah kucinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semua roh Kau sediakan, Kau sediakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya
katakan di hadapan Tuhan, sebab Dia ada di tengah-tengah kita sore hari ini. Ya Engkau Yesus yang baik Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dan menerangkan imanmu bahwa Dia benar-benar baik dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan Dia baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Sekali lagi kemuliaannya, ya Dia. Percaya bahwa hari-hari kita disertai oleh Tuhan. Coba ditengok kanan kirinya, berikan senyum, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersama-sama dari hari ke hari tak pernah terbatasan berkat-Mu atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu melimpahkan kasih. Semuanya bersama dalam kesusahan, kasih setiamu Tuhan
memberitakan kabar baik itu ke seluruh dunia. Sebab Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mana Bapak Ibu Saudara? Amin. Dan kekuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat membantu dan musuh. Kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Dan kita bersama-sama beritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang ajaib. Yang sungguh ajaib di antara suku. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan semua. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat mengasihi. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, yang kamu berkuasa. Amin. Terima kasih. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari alam manapun. Amin. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya. Yes. Sekali lagi dengan iman. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Katakan dahsyat, dahsyat, dahsyat. Lagi dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, yang paling panjang buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Seberapapun kesulitan kita, seberapapun besar masalah yang ada dalam hidup kita, jangan takut, jangan khawatir. Sebab kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita bersama. Teduhkan hati kita. Haleluya.
terlebih besar Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku, selamanya. Saya mau sidang jemaat GBT menyanyikan pujian ini dengan iman di hadapan katakan di hadapanku. Sungguh kau besar Tuhan. Di dalam hidupnya. Dengan iman di hadapan Tuhan. Kau lebih besar dari segala masalah kami. Biarlah kita naikkan pujian ini dengan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai ekspresi kita bahwa Tuhan benar-benar besar. Yesus lebih besar. Akui bahwa Dia Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selamanya. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terlebih dari segala, lebih dari masalah, lebih dari apa yang kau dapat hari ini, lebih dari kesuksesanmu, bahkan lebih dari apa yang kau capai hari ini. Terlebih adalah Tuhan besar ada dalam kehidupan kita. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita, Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan kemenangan kepada setiap kita. Bersama-sama katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Bahkan Engkau adalah Allah yang lebih besar dari hidup kami sendiri, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi sore hari ini
kami boleh merasakan sukacita yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami sehingga kami ada di tempat ini. Semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami karena Engkau lebih besar. Dan kami menyadari bahwa Engkau lebih besar. Lebih besar dari segala apapun, bahkan dari hujan yang turun pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Yang memberikan kekuatan, yang memberi rema dalam hidup kami. Yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga membawa kami dalam setiap kebenaran. Sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Memberkati, sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Baik kami yang menyampaikan firman-Mu, baik sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, baik lidah mulut yang berbicara maupun telinga yang mendengar. Bila otoritas yang dari Allah sendiri memenuhi kehidupan kami dan mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan berkat firman-Mu sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kabarnya baik semua ya Bapak Ibu ya, semua sehat. Walaupun menjelang ibadah hujan turun. Tuhan izinkan hujan turun seperti air yang ditumpahkan dari langit gitu ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, terbukti bahwa kita pribadi, setiap pribadi mengakui bahwa Allah itu terbesar. Amin. Bahwa Allah itu lebih besar dari apapun juga. Lebih besar dari hujan turun pada sore hari ini. Amin. Walaupun rumahnya banjir. Ya, pasti rumahnya banjir ya. Tadi di depan sana ramai, rumahku banjir gitu ya. Tapi tidak mengurangi sukacita, tidak menghalang-halangi untuk melangkahkan kaki pergi ke rumah Tuhan karena menyadari bahwa Allah adalah Allah yang lebih besar dari segala sesuatu. Saya yakin dan percaya kita pulang dari tempat ini, berkat yang luar biasa Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup manusia di dunia ini adalah hidup yang terlalu sangat singkat. Kemarin kita sudah belajar bahwa hidup manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar hilang lenyap. Hidup terlalu singkat. Waktu di mana tidak seorang pun tahu kapan akan berakhir waktu ini. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Waktu ini akan berakhir, tidak tahu. Nah, kita yang kita tahu adalah masing-masing kita berdiri di antrian yang panjang. Masing-masing kita menunggu giliran, kapan giliran Tuhan memanggil kita. Sang Pencipta itu memanggil kehidupan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang akan menolaknya. Tidak peduli berapa usia kita. Sudah tua, masih muda, bahkan masih anak-anak ataupun masih bayi. Tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk menolak panggilan Sang Pencipta itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang sangat terbatas ini ada di tangan Tuhan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang peramal agung yang meramal kehidupan kita, yang memegang kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita dengan ramalan dan rancangannya yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu, kita sadar bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Nah pertanyaannya, hidup kita ada di tangan Tuhan, di bawah tangan yang penuh dengan kasih, ataukah hidup kita di tangan Tuhan yang penuh dengan amarah dan murka? Pastinya kita masing-masing pribadi, setiap pribadi milih hidup di tangan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Benar? Benar ya? Pasti kita satu pun di antara kita tidak mau kita hidup di bawah kegeraman murka daripada Allah. Tidak mau. Nah untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin hidup kita ini di dalam tangan Sang Pencipta itu, di tangan
Sang Peramal Agung itu, di tangan yang penuh dengan kasih itu, hanya satu jawabannya, kita harus hidup setia dan taat kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita berjalan dari hari ke hari dengan menghitung hari-hari kita. Bukan menghitung hari ini tanggal 31. Oh, hari ini akhir di bulan Januari. Sudah 31 hari kita lalui di tahun yang baru ini. Sudahkah 31 hari ke belakang kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana? Sudahkah kita menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita dengan kebijaksanaan? Apakah kita menyia-nyiakan 31 hari yang sudah kita lalui bersama-sama? Bukan kita menghitung hari ini, oh besok tanggal 1 mulai gajian. Atau mungkin hari ini gajian, atau kemarin mungkin ya. Bukan itu yang dimaksud untuk menghitung hari-hari. Bukan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan selanjutnya. Bukan hari Senin, hari Selasa, Rabu, dan selanjutnya. Enggak. Tapi Tuhan mau kita menghitung hari-hari kita. Menghitung dengan pimpinan Tuhan. Menghitung dengan segenap hati kita. Sehingga membuat kita menggunakan waktu-waktu yang sangat-sangat singkat ini dengan bijaksana. Nah, pagi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar untuk menghitung hari. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 ini adalah satu ayat yang terkenal. Kalau kita ulang tahun, khotbahnya juga ayat ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kalau kita lagi kesusahan, ditinggal orang yang terkasih, meninggal dunia, dipanggil Sang Pencipta, ayatnya juga menghitung hari-hari kami. Ya, benar kan? Baik ulang tahun atau kita kehilangan orang yang kita sayangi, pasti sebagian besar seringkali ayat ini yang dipakai. Nah Bapak Ibu, ayat ini ditulis oleh Musa bukan pada saat Musa dalam kondisi yang sukacita karena merayakan hari ulang tahunnya. Juga bukan ditulis pada saat Musa terbuai dengan mimpi-mimpi untuk mencapai cita-cita dan ambisi kesuksesan yang dia jalani. Bukan juga merupakan mazmur dari seorang yang tergila-gila untuk mencapai sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupannya. Tetapi mazmur ini ditulis oleh Musa merupakan mazmur dari seorang yang gentar dan berduka atas murka yang Allah berikan kepada umat Israel. Di dalam keadaan yang tidak enak, di dalam hari-hari yang penuh dengan murka Allah, Musa menulis ayat ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mazmur ini adalah mazmur ratapan dari seorang yang hatinya ditundukkan serendah-rendahnya. Di hadapan Allah Sang Pencipta alam semesta karena marah terhadap atau marah melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh umat kesayangannya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Penyebutan angka 70 dan 80 bukan merupakan batas umur manusia.
tetapi membuktikan bahwa betapa rapuhnya kehidupan manusia. Pada usia 70 atau 80 tahun, kebanggaannya adalah kesusahan. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu membuktikan bahwa Musa menyadari bahwa hidup manusia itu terbatas dibandingkan dengan kekekalan Allah yang luar biasa. Ayat yang ke-11 ditulis, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Musa memberikan kesadaran kepada kita tentang murka dan gemas Allah yang membuat kita seharusnya kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena manusia condong untuk cepat melupakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupannya. Membuat manusia sombong pada saat dia meraih kesuksesan. Membuat manusia lupa bahwa segala sesuatu itu adalah titipan daripada Allah. Musa mengingatkan bahwa seharusnya kita tetap sadar, membuat kita merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Sang Pencipta itu. Ayat yang ke-12, setelah Musa menyadari bahwa betapa rapuhnya kehidupan ini, sehingga ayat yang ke-12 ditulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Setelah Musa mengakui keagungan dan kedahsyatan kuasa Allah, membuat Musa mohon pimpinan Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga membawa kami dalam hidup yang bijaksana. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati yang bijaksana tidak akan kita miliki jika kita memandang Allah hanya setengah-setengah. Hati yang bijaksana tidak akan pernah kita miliki kalau kita memandang Allah itu separuh-separuh, memandang setengah-setengah. Hati yang bijaksana juga tidak akan dianugerahkan kepada kita kalau kita mau menerima sifat Allah yang satu dan kita menolak sifat Allah yang lain. Hati yang bijaksana pun juga tidak akan menjadi bagian kita jika kita hanya meninggikan Dia karena kasih sayangnya dalam hidup kita dan kita lupa bahwa Dia benci akan dosa. Kita mengagungkan Dia karena kasih-Nya, karena berkat-berkat-Nya, tetapi kita lupa untuk kita sembunyikan dosa itu dalam hidup kita. Kita lupa bahwa tidak ada satu pun yang dapat kita sembunyikan di hadapannya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8, tetap di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-8 dikatakan, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tidak ada satu pun yang dapat kita sembunyikan dari Allah yang Maha Kuasa itu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seberapa peduli, seberapa kita teliti dalam menghitung hari-hari kita, kalau kita hanya mengagungkan Dia karena berkat-berkat-Nya, dan kita lupa akan kegeraman amarah-Nya saat melihat kita melakukan dosa, walaupun itu sekecil, dosa kecil, dosa besar tetap dosa. Itu mendatangkan kegeraman amarah daripada Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati yang bijaksana akan kita miliki jika kita mengenal Allah secara keseluruhan. Kita mengenal kasih-Nya yang luar biasa. Kita juga mengenal kegeramannya. Dia benci akan dosa. Hati yang bijaksana akan kita miliki jika kita mau menerima sifat Allah. Sifat yang penuh kasih itu dan sifat yang penuh dengan amarah. Hati yang bijaksana akan dianugerahkan kepada kita di mana kita memandang kasih Allah dan kekudusan kuasa-Nya dan kita mau menghargai semua itu.
Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bijaksana bukanlah sifat atau karakter seseorang. Tetapi bijaksana lebih daripada itu, merupakan tekad seseorang. Mau enggak kita bijaksana? Bukan karakter Bapak Ibu. Kalau kita lihat seseorang yang bijaksana, kemudian kita katakan, oh ya memang karakternya bijaksana. Kalau aku enggak bisa karena aku enggak bijaksana. Bukan itu Bapak Ibu. Bijaksana bukan karakter, tetapi bijaksana adalah tekad dari kita pribadi, setiap pribadi. Mau enggak kita memiliki hati yang bijaksana? Kalau kita mau memiliki hati yang bijaksana, pastinya kita menaruh kehidupan kita di tangan yang kuat. Kita berjalan dengan kesetiaan dan ketaatan kita, membuat kita memiliki hati yang bijaksana. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, apa toh bijaksana itu? Bijaksana adalah orang yang mahir, orang yang pandai, orang yang mampu untuk melakukan sesuatu di dalam aspek kehidupannya. Itu orang yang bijaksana. Dia mampu menjalani hari-hari hidupnya dengan bijaksana, tidak sembrono Bapak Ibu. Tapi pas sore hari ini kita tidak berbicara tentang bijaksana yang dunia katakan. Tetapi kita akan belajar bijaksana di dalam Tuhan. Hari-hari ini dunia kekurangan orang-orang yang bijaksana. Dan dunia membutuhkan orang-orang yang bijaksana. Bukan hanya dunia Bapak Ibu. Kita pribadi, setiap pribadi juga membutuhkan orang-orang yang bijaksana. Istri-istri, kita membutuhkan suami-suami yang bijaksana. Bukan bijaksana, bukan suami yang hanya pandai membentak-bentak istri. Bukan suami yang hanya memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Tetapi istri-istri pasti membutuhkan suami-suami yang bijaksana. Suami-suami yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangganya. Suami pun juga sebaliknya, membutuhkan istri-istri yang bijaksana. Bukan hanya istri yang pandai masak, bukan hanya istri yang pandai mengelola uang, bukan hanya istri yang pandai ngomel karena gregeten sama anak-anak gitu ya. Bukan hanya istri yang pandai ngomel, tetapi suami-suami membutuhkan istri-istri yang bijaksana, yang di dalam kehidupannya membawa anak-anaknya semakin dekat kepada Tuhan dan semakin takut kepada Tuhan. Jemaat pun juga membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Pemimpin-pemimpin gereja yang bijaksana. Bukan pemimpin-pemimpin gereja yang pandai menyampaikan firman Tuhan dengan urapan yang dahsyat dari Tuhan. Tetapi pemimpin-pemimpin yang mau membawa seluruh sidang jemaatnya menjadi warga negara kerajaan surga. Demikian juga orang tua membutuhkan anak-anak, membutuhkan orang-orang muda yang bukan hanya pandai menuntut orang tua harus begini, harus begitu, tetapi membutuhkan anak-anak yang dalam kehidupannya dari hari ke hari berjalan dengan takut kepada Tuhan. Itulah yang dibutuhkan oleh dunia hari-hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, marilah kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Sehingga melalui kehidupan kita membawa damai di dunia ini. Hari-hari yang kita jalani bukan hari-hari yang semakin hari semakin nyaman, yang semakin hari semakin menyenangkan, semakin hari semakin melegakan hidup kita, bukan Bapak Ibu. Tetapi coba kalau kita sadar Bapak Ibu, bahwa hari-hari yang kita jalani, hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin menakutkan. Benar ya? Hari-hari yang semakin menakutkan. Hari-hari yang menakutkan karena COVID ada di mana-mana mungkin.
Hari-hari yang menakutkan karena perekonomian tidak semakin membaik. Hari-hari yang menakutkan karena pergumulan-pergumulan hidup kita semakin hari semakin menggunung. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita pribadi, setiap pribadi dalam menghadapi dunia yang semakin hari semakin menakutkan. Biarlah kita membawa hidup kita untuk membawa damai dimanapun kita berada. Dengan kedamaian yang kita bawa, maka ketakutan akan pasti hilang. Amin. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Allah yang lebih besar dari apapun juga. Bahkan lebih dari hidup kita masing-masing. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk menjadi bijaksana di dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah hidup di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Berbunyi demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini hujan terus turun, ya, tidak ada hari tanpa hujan. Bahkan hujan itu disertai dengan angin yang kencang. Coba kita bayangkan kalau kita membangun rumah kita di atas pasir, Bapak Ibu. Jangankan hujan saja Bapak Ibu, rumah kita pasti akan hanyut. Tetapi firman Tuhan tulis bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kalau kita bijaksana, kita berpikir bahwa aku tidak mungkin membangun rumah di atas pasir. Kita tahu akan hal itu. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Apakah kita juga membangun rumah rohani kita ini juga di atas batu? Dengan fondasi yang kuat, sudahkah kita membangun rumah bait Allah ini, hidup kita ini di atas batu yang kuat itu? Sehingga pada saat hujan datang, dia akan tetap berdiri teguh. Kalau kita adalah orang-orang yang bijaksana, kita mau mendengar dan melakukan firman itu. Bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kita hidup di dalam firman. Firman adalah pelita bagi kakiku. Firman adalah pelita bagi kakiku. Tetapi pelita itu pasti akan padam kalau nggak ada minyaknya. Pelita bisa menyala karena ada minyak. Kita ingat cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, mereka sama-sama membawa pelita. Tetapi bedanya, gadis bodoh enggak bawa persediaan minyak. Tetapi gadis yang bijaksana, dia membawa persediaan minyak. Pelita itu pasti akan padam karena kehabisan minyak. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita hanya hidup di dalam firman, tanpa minyak itu, maka firman itu hanya jadi pengetahuan. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus yang memberi kita pengertian. Tidak ada Roh Kudus yang menginsiaskan kita. Tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Tidak ada Roh Kudus yang menasehati kita dan menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita hanya membaca firman hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita harus hidup di dalam firman dan di dalam Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu membuat pelita itu tetap menyala. Kita buka di dalam Mazmur pasal 119.
ayat yang ke-97 sampai ayat yang ke-104 berbunyi demikian, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Biarlah kita pribadi, setiap pribadi belajar seperti Raja Daud. Dia tidak bilang aku lebih pandai, aku lebih kuat, aku lebih kaya, aku lebih pintar. Tidak. Raja Daud tidak bilang seperti itu. Tetapi Raja Daud bilang aku lebih bijaksana. Apa yang membuat Daud lebih bijaksana? Karena dia pegang perintah-perintah Tuhan. Karena dia hidup di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus itu yang membawa Daud kepada kebenaran, setiap kebenaran. Sehingga menyadarkan Daud saat dia menemui dosa, dia menahan kaki untuk tidak melanjutkan langkah yang menuju kepada dosa itu. Walaupun Daud pernah jatuh dalam dosa, tetapi membawa hidup Daud untuk bertobat dan kembali, mau mengakui semua dosa-dosanya, minta pengampunan kepada Tuhan. Biarlah kita belajar seperti Daud, membawa hidup ini lebih bijaksana. Dengan apa? Dengan hidup, dengan firman Tuhan dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, langkah kaki kita berada, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, langkah kaki kita tetap berjalan di dalam kebenaran itu. Saat kita menemui dosa, tawaran dari dunia ini yang akan menggelintirkan kita, yang akan menyeret kita pelan-pelan. Tetapi karena kita hidup di dalam firman dan Roh Kudus yang selalu menuntun kita, menyadarkan kita, dan membuat kita tahu bahwa itu adalah dosa, membuat kita dapat menahan kaki kita untuk kita tidak melanjutkan langkah kita. Kita menjauhi dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menempatkan kebenaran di atas kepentingan kita. Walaupun penting tapi tidak benar, kita berani untuk meninggalkan itu. Karena apa? Karena kita berjalan. Saat kita berjalan di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus itu, maka memampukan kita untuk kita berani meninggalkan kepentingan karena kebenaran yang kita akan tuju. Amin. Karena berkat yang luar biasa, yang lebih luar biasa lagi yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi bijaksana? Yang kedua, menyadari betapa singkatnya hidup ini. Kita buka dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan ditulis, pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah waktu dengan hati yang bijaksana, karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan hari-hari yang baik, semakin hari semakin baik. Mungkin dunia mengatakan ikut aku akan memberi kesuksesan sama kamu. Ikut aku akan memberikan kebaikan setiap kebaikan. Ikut aku akan memberikan keberhasilan kepada kamu. Semuanya bohong, Bapak Ibu. Kalaupun mungkin benar dunia memberikan kesuksesan kepada kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, satu saat semua akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan hanya penyesalan yang tertinggal. Karena apa? Karena kita meninggalkan kebenaran itu. Kita tidak menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat.
Karena kita tidak menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat, membuat kita terjebak dengan kesibukan-kesibukan kita. Membuat kita terjebak dengan pergumulan-pergumulan kita yang tidak kunjung selesai. Kita terjebak dengan rutinitas kita sehingga kita meninggalkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita terjebak dengan rutinitas kita, dengan tugas-tugas kita. Kita lupa bahwa ada satu pribadi yang menyediakan lebih daripada apa yang dunia tawarkan. Itu pentingnya kita memiliki hati yang bijaksana. Sehingga membuat kita menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bapak Ibu, kalau kita sadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, membuat kita takut dan gentar. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin Tuhan izinkan COVID ini tidak berakhir Bapak Ibu. Kita sadar bahwa saat-saat ini iblis sedang menampi kita. Alkitab menuliskan, Simon, Simon, hati-hati, iblis sedang menampi kamu. Jangan sampai kamu jatuh. Kalau kita sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, membawa kita hidup semakin hati-hati. Tidak sembrono. Kita membawa hidup ini, hidup yang kita jalani ini bukan untuk hidup hari ini Bapak Ibu. Hidup yang kita jalani hari ini adalah menentukan hari depan nanti. Kalau kita jalani hari ini dengan sembrono, akan berdampak di kemudian hari. Nah oleh sebab itu, kita jangan menukar sesuatu yang kekal yang Tuhan berikan dengan sesuatu yang fana. Jangan lagi kita disibukkan. Jangan lagi kita dijerat dengan rutinitas kita. Jangan lagi kita dijerat dengan pergumulan kita. Jangan lagi kita dijerat dengan sesuatu yang fana yang kita kejar. Karena kita tidak memiliki hati yang bijaksana. Nah oleh sebab itu, untuk tidak menukar sesuatu yang fana, yang kekal, kita jangan hidup sembrono. Karena hidup yang kita jalani ini bukan untuk hari ini. Untuk itu kita harus menjaga lidah. Bagaimana caranya untuk kita tidak hidup sembrono Bapak Ibu? Yang pertama kita harus jaga lidah. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan lidah kita Bapak Ibu. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Yakobus pasal 3 ayat 5 dan 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah adalah salah satu anggota tubuh yang kecil. Tapi walaupun kecil, dia dapat merusak seluruh tatanan kehidupan kita. Karena lidah adalah api, karena lidah adalah dunia kejahatan. Kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, kita jalani hidup ini dengan sembrono, kita tidak jaga lidah kita, maka kita akan termakan di dalamnya. Dan api neraka menanti kita. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Hati adalah bagian dalam diri manusia yang sangat rentan. Karena hati mudah tergores, karena hati mudah terlukai, dan pasti akan membekas. Hati adalah
bagian tubuh manusia yang sangat rentan. Kita buka di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal 6 ayat yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu, kita bisa menilai orang dari apa yang diucapkan. Kita bisa menilai orang dari hatinya. Karena firman Tuhan sudah menulis bahwa kalau hatinya baik, maka mengeluarkan yang baik. Kalau hatinya jahat, maka mengeluarkan barang yang jahat. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, sehingga kita memiliki hati yang bijaksana. Cukup menjaga mulut dan menjaga hati? Tidak, kita harus menjaga iman kita juga. Iman kita akan diuji setiap waktu dan setiap saat dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Disitulah iman kita diuji. Kita buka di dalam 1 Tesalonika, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 1 Tesalonika, pasal 3, ayat yang ketiga. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jangan sampai kita goyah. Jangan sampai iman kita goyah karena kita tidak jaga iman kita. Dengan kesusahan-kesusahan yang kita alami, kita sadari bahwa bukan hanya kita yang mengalami. Semua, bahkan seluruh dunia juga mengalami kesusahan-kesusahan sama seperti kita. Kalau kita mengadah ke atas, Bapak Ibu, pasti membuat kita tidak mengucap syukur. Karena kita melihat itu lebih baik, di sana lebih baik. Kenapa aku begini? Tetapi mari, kalau kita menunduk, kita lihat, ternyata masih ada banyak orang yang lebih menderita dari kita. Membuat kita selalu mengucap syukur. Membuat kita jaga iman kita. Saat pergumulan itu datang dalam hidup kita, dia akan membuat kita takut dan khawatir. Karena apa? Karena kita percaya bahwa janji Allah ya dan amin. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau kita jaga iman kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap pergumulan boleh datang. Tetapi pergumulan itu membawa kita semakin tekun untuk mencari Tuhan. Membawa kita semakin tekun untuk hidup di dalam firman dan Roh Kudus. Membawa kita semakin tekun untuk kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa hidup ini singkat. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan hari depan nanti. Oleh sebab itu, jangan sembrono. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menjadi bijaksana? Yang ketiga, kita mau belajar dari kegagalan pengalaman hidup kita. Dalam Hosea pasal yang ke-14, ayat yang ke-10. Di HP kita ayat yang ke-10, tapi di Alkitab ayat yang ke-9. Ya. Hosea pasal 14 ayat yang ke-9 dikatakan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang tidak menjadikan kegagalan dan kejatuhannya sebagai batu loncatan.
Banyak orang di luar sana, kegagalan-kegagalan membawa dia dalam hidup putus asa. Dan dia ambil jalan pintas. Kegagalan, setiap kegagalan dan kejatuhannya membuat dia sulit untuk mengucap syukur dan sulit untuk melihat bahwa Allah menyediakannya lebih baik dari itu. Kegagalan hidup merupakan pelajaran yang sangat berharga, Bapak. Kalau tadi siang habis ibadah pagi ada seorang anak muda yang datang kepada saya cerita-cerita. Anak muda ini dulunya merasa bahwa selalu gagal dan gagal dan gagal. Dia bilang, saya sudah 10 kali gagal, Mi. Tapi saya berusaha untuk menguatkan. Walaupun Bapak Ibu, walaupun saya juga berpikir kenapa ya kok sampai 10 kali gagal. Tapi saya katakan, tidak apa-apa. Setiap kegagalan yang kamu alami, membawa kamu semakin luar biasa. Satu, kamu gagal, ada pelajaran yang kamu dapat 1. Berarti kalau 10 kali kamu gagal, ada 10 pelajaran yang kamu dapatkan. Oh, berarti enak gagal terus ya? Tidak juga begitu Bapak Ibu. Tetapi saat kita menyadari setiap kegagalan, setiap kejatuhan yang kita alami, kalau kita menyadari bahwa itu adalah pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita, ada satu pembelajaran yang harus kita pahami bahwa jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang lurus, maka kita tidak akan pernah tergelincir. Amin. Orang bijaksana tidak akan pernah tergelincir karena menggunakan setiap kegagalan itu satu pelajaran yang berharga, sekolah kehidupan, dan tidak akan pernah kita dapatkan di dunia ini. Kalau kita melihat satu masalah dengan mata rohani kita dan kita memiliki iman yang kuat bahwa kegagalan Tuhan izinkan, bukan karena kesalahan kita, tapi karena seizin Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa ada sesuatu berkat yang lebih dari itu yang Tuhan berikan. Dan ternyata Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan. Kalau dia gagal di sini, Tuhan berikan yang jauh lebih luar biasa. Dengan berkat yang luar biasa. Sampai kaget saya Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia mendapat beasiswa di luar negeri Bapak Ibu. Itulah janji Tuhan yang ya dan amin. Apa yang tidak pernah kita pikir. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Janji Allah ya dan amin. Kalau kita memakai setiap kegagalan itu menjadi pelajaran yang luar biasa, maka sesuatu yang dahsyat Tuhan sediakan. Amin. Setiap kegagalan tidak membawa kita dalam persungutan-persungutan. Setiap kegagalan, pergumulan hidup yang tidak ada kunjung selesainya, tidak membawa kita untuk kita terus ngomel, terus marah kepada Tuhan. Tapi kalau kita memiliki hati yang bijaksana, kita bisa melihat bahwa kegagalan itu, bahwa pergumulan itu Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Karena ada setiap pelajaran yang tidak pernah dunia berikan, yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Satu pelajaran yang berharga, yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Gagal sekali enggak apa-apa Bapak Ibu. Semakin membuat kita semakin kuat. Gagal 2 kali semakin kita punya perhitungan yang tepat. Gagal 3 kali semakin membuat kita memiliki hati yang bijaksana. Harus bagaimana aku untuk meraih kesuksesan itu. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan kekuatan Allah yang menuntun kita kepada keberhasilan yang luar biasa.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kegagalan hidup merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk melangkahkan kaki kita menuju kehidupan yang semakin luar biasa. Menuju kehidupan mendatang. Orang yang bijaksana adalah orang yang memahami jalan hidupnya, dan kegagalan yang dialaminya menjadi peringatan yang penting untuk dia lebih mengerti jalan Tuhan yang benar. Mungkin setiap kegagalan yang kita alami, mungkin kita mencari jalan kita sendiri. Mungkin Tuhan sudah tuntun kita ke jalan yang lurus, tapi kita maunya belok. Aku belok ya Tuhan, Tuhan bilang lurus. Tapi kita tetap membantah, enggak Tuhan, aku mau belok. Apa Tuhan paksa kita untuk lurus? Enggak, Bapak Ibu. Karena hidup adalah pilihan. Tuhan cuma lihat saat kita ternyata langkah kita salah. Kalau kita cepat menyadarinya, maka Tuhan akan tolong kita. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, biarlah itu menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk membawa hidup kita semakin luar biasa, untuk membawa hidup kita semakin bijaksana di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Musik boleh menyiapkan dirinya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kurang bijaksana. Kita menyadari bahwa ternyata hidupku kurang bijaksana. Firman Tuhan katakan, mintalah kepada Tuhan sumber dari segala sumber bijaksana itu. Mintalah kepada Tuhan dengan iman, tanpa bimbang. Tuhan dengan penuh kasih sayang akan memberikan kepada kita tanpa ngungkit-ngungkit, tidak akan diungkit-ungkit. Tuhan memberikan hikmat kalau kita memintanya. Kita belajar seperti Raja Salomo. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia tidak minta kekayaan. Karena Raja Salomo menyadari bahwa bijaksana itu lebih penting untuk dia menjalani pemerintahan. Kebijaksanaan itu lebih penting untuk dia menjalani hari-hari. Apakah Raja Salomo adalah raja yang kurang hikmat? Enggak, Bapak Ibu. Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat. Tetapi orang yang bijaksana tidak pernah merasa puas dengan kebijaksanaan yang dia miliki. Orang yang bijak adalah orang yang sadar bahwa dirinya kurang bijak. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya sudah bijak, maka dia akan jatuh dan tergelincir. Karena apa? Karena bijaksana yang dimilikinya bukan didasarkan oleh takut kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mintalah pada Tuhan untuk mengubah kita, agar kita setiap pribadi menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana.
menjadi suami-suami yang bijaksana, yang mendatangkan damai sejahtera, menjadi istri-istri yang bijaksana, yang membawa seluruh anggota keluarga, membawa anak-anak untuk dekat kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan, membawa kita sebagai anak-anak menjadi anak-anak yang berjalan bukan dengan keangkuhan, bukan dengan kekuatannya, tetapi berjalan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin, bukan hanya pandai untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi menjadi pemimpin-pemimpin yang sanggup dan mampu membawa seluruh anggota jemaat menjadi anggota kerajaan surga. Dan mengajari bahwa selagi kita hidup di dunia ini, kita adalah pembawa-pembawa terang. Kita adalah pembawa-pembawa damai sejahtera itu. Sehingga dimanapun kita berada, damai sejahtera terus ada dalam setiap kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang bijaksana. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati yang bijaksana adalah hidup dengan menghitung hari-hari hidup kita dengan pengenalan dan percaya kepada Tuhan. Sambil menatap ke belakang dengan penuh ucapan syukur, melihat berkat-berkat tuntunan Tuhan sepanjang tahun kemarin sampai detik hari ini, Tuhan tetap menyertai kita. Dengan penuh ucapan syukur, walaupun masih ada pergumulan-pergumulan, tetapi memampukan kita untuk kita melihat bahwa karya Tuhan yang selalu luar biasa menuntut setiap langkah kehidupan kita. Dan menatap ke depan dengan penuh pengharapan. Karena kita yakin dan percaya bahwa masa depan yang Tuhan sediakan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Puji nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang ada di setiap kehidupan kami lebih jelas lagi berbicara dalam setiap hati dan kehidupan kami. Tidak berhenti sampai di sini Tuhan, tetapi menuntun setiap langkah kehidupan kami, mengubah kehidupan kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Ampuni setiap dosa dan kesalahan, bahkan kelalaian kami Tuhan. Mungkin hari-hari kemarin kami mengawali tahun yang baru ini dengan hati yang kurang bijaksana. Kami menjalani hari-hari kami tanpa menghitung dengan hati yang bijaksana. Kami menjalani hari-hari ini dengan keangkuhan kami, dengan kekuatan kami, dengan kepandaian kami mungkin Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau sore hari ini firman Tuhan sudah datang dalam hidup kami, yang mengajarkan banyak kepada kami untuk kami boleh belajar menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga membawa kami memiliki hati yang bijaksana. Limpahkan bijaksana itu dalam setiap hati dan kehidupan kami Bapa, sehingga membawa hidup kami pribadi setiap pribadi menjadi terang dunia ini. Dimanapun kami berada, damai sejahtera dan sukacita itu mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, semua orang yang ada di sekitar kami merasakan Engkau hadir Tuhan. Terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami. Dan ajar kepada kami Tuhan hari-hari yang akan datang. Bahkan hari ini, saat ini juga Tuhan, untuk kami boleh menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga membawa kami dalam rencana-Mu yang indah, dalam rancangan-Mu yang dahsyat, dalam berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan
Setiap persembahan yang akan kami berikan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan kami ingin belajar untuk memberi dengan penuh ucapan syukur semua untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang beribadah juga bisa memberikan persembahan lewat rekening 033 194 3001 atau rekening persepuluhan di 033 8888 191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Ya, kita terus berdoa tahun ini menjadi lebih baik sehingga kita bisa melayani lagi dengan lebih semangat, ya, lebih cinta kepada Tuhan, ya. Cinta kasihnya Tuhan di hati kita. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu. Penuhkanlah kami dengan kasih-Mu. Lakukan kami, lakukan kami, dan ajar kami Tuhan, saling mengasihi. Bahwa kami diciptakan untuk mengasihi. Hati kami, hati yang bijaksana Tuhan. Penuhkan hati kami dengan kasih-Mu yang besar, sehingga kami mampu mengasihi mereka yang menyakiti kami sekalipun, sehingga kami mampu mengasihi mereka yang membenci kami sekalipun, sebab kasih Allah melimpah di dalam hidup kami. Ketika Allah memenuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, kami sanggup mengasihi siapapun juga, bahkan musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, penuhkanlah keluarga-keluarga dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat mengasihi satu dengan yang lain. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua, mengasihi saudara bersaudara, mengasihi keluarga. Dan kami percaya keluarga yang demikian, keluarga yang bijaksana dan keluarga yang diberkati Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan bekerja di dalam hati kami dengan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, lawat umat-Mu, siapapun berapapun yang hadir. Kami tahu Engkau ada dan kuasa-Mu tak berkurang sedikit. Kuasa yang besar sedang menuntun kehidupan kami dan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah. Kami serahkan anak Sender, kami serahkan anak Amora, kami serahkan juga Ibu Agustin. Tolong mereka Tuhan. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang lain, yang hamba tak sebut satu persatu, tapi Tuhan tahu keadaan mereka satu-satu. Kami serahkan juga Tante Yohanes Tuhan. Biarlah terus Tuhan pulihkan sehingga dapat beribadah kembali. Kami berdoa semua panitia bekerja. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tak pernah sia-sia apa yang kami kerjakan, kami diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami hadir, kami dengar firman-Mu, dan firman-Mu mengerjakan sesuatu bagi hidup kami. Kami pulang dengan penuh kemenangan, sebab kami adalah orang-orang percaya yang ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masa depan yang sungguh ada Tuhan. Kau memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, dan masa depan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, Allah yang sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, takkan membiarkan kami begitu saja. Kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, tugas kami melayani Engkau. Kami siap dipanggil, kami siap diutus kemanapun kami berada. Baik atau tidak baik waktunya,
Kami tetap melayani Tuhan. Dalam keadaan yang begini sekalipun Tuhan, Tuhan terus mengutus kami untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dan kami tak takut dan tak gentar, sebab urapan-Mu akan dinyatakan bagi kami pada malam hari ini, dan kami akan pulang juga dengan berkat-Mu yang besar dari surga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, buka hati-Mu, dan biarlah Allah bekerja sendiri di dalam hati kita. Biarlah Allah sendiri yang mengurapi kita dengan Roh Kudus. Datang dan tinggallah dalam hati kami Tuhan. Sebab Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Dengan urapan yang baru, yang selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ini saatnya Engkau menerima berkat yang besar dari sorga yang diturunkan oleh Allah sendiri, menjadi sumber berkat bagimu, sumber berkat damai sejahtera, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai, mengurapi, dan memberkati kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.